Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan bersama ya bertemu bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya sehingga kita pada kesempatan ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga zaman. Baik, sebentar lagi insya Allah kita akan mulai acara kita pada hari ini, dan insya Allah hari ini ya kita menghadirkan beliau Ustadz Atabik Lutfi, MA, Komisioner BWI, dan nanti insya Allah akan dimoderatori oleh Ustadz Syahroni, ya pembina Yayasan Wakaf Mulia. Gimana Ustadz? Sudah siap Ustadz? Ya. Siap insya Allah. Oke, ini sebentar Ustadz. Ustadz Syahroni. Oke. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai dan nanti akan saya serahkan ya ke Ustadz Syahroni. Ya seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan buka dulu acara ini dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sebelum kita mulai kita perkenalan singkat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Nah seperti apa itu Wakaf Mulia Institute? Oh ya untuk Bapak Ibu sekalian yang siap. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pastikan Bapak Ibu absen ya. Sebutkan nama, nomor telepon, dan asal tinggalnya. Ya mungkin nanti kalau ada materinya nanti bisa kita share kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti untuk informasi-informasi kegiatan Wakaf Mulia, dan insya Allah banyak ya kegiatan kita nanti akan kita sharekan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum ini alhamdulillah Ustadz Atabik juga sudah datang ya. Nanti akan kita serahkan ya, tapi ini kita akan sharing sebentar dulu ya Bapak Ibu sekalian. Perkenalan singkat ya tentang apa itu Wakaf Mulia ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia. Nah, apa itu Wakaf Mulia? Di Wakaf Mulia ini adalah sebuah sebuah lembaga ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebuah lembaga yang yang fokusnya Bapak Ibu ya, ini legalitasnya adalah yayasan yang lengkapnya Yayasan Pendidikan Wakaf Mulia Indonesia yang disikap Wakaf Mulia. Ini merupakan yayasan yang didirikan dengan tujuan menjadi salah satu lembaga di Indonesia yang secara aktif ya melakukan yang pertama adalah edukasi di masyarakat, baik secara online maupun secara offline ya berkaitan dengan dunia perwakafan. Yang berikutnya tujuan didirikan Wakaf Mulia juga adalah turut serta ya dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat. Yang berikutnya melakukan kerjasama secara aktif ya dengan lembaga atau pihak-pihak yang terkait dalam rangka mengoptimalisasi perkembangan wakaf di Indonesia. Yang berikutnya juga mensupport lembaga sosial pendidikan kemasyarakatan dengan pelatihan untuk meningkatkan skill fundraising wakafnya ya Bapak Ibu. Nah ini profil singkat dari Wakaf Mulia. Nah dalam syiarnya ini Wakaf Mulia memiliki dua kelembagaan, ada namanya Sekolah Wakaf. Jadi Sekolah Wakaf ini lembaga yang fokus untuk melakukan syiar ya wakaf ya, baik segmentasi kelembagaan maupun masyarakat secara umum. Yang berikutnya kita punya komunitas, namanya Komunitas Konsultan Wakaf yang kita panggil dengan nama Pejuang Wakaf. Nah, kalau Pejuang Wakaf ini segmentasinya masyarakat umum, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat umum ini maksudnya kita ingin melibatkan masyarakat untuk ikut syiar wakaf. Nah, tapi konsepnya Pejuang Wakaf ini adalah mereka berwakaf dan mereka ikut mensyiarkan wakaf. Nah, kita memiliki visi ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf. Berarti kalau 1 juta pejuang wakaf ini berarti ada 1 juta wakif sekaligus orang yang mensyiarkan wakaf. Nah ini harapannya mudah-mudahan ya kehadiran Wakaf Mulia Institute ya dengan
komunitas penunjang wakafnya, sekolah wakafnya ini bisa memberikan kontribusi ya. Dalam rangka kita ingin mengembalikan kejayaan Islam ya, khususnya di dunia perwakafan. Nah, untuk Dewan Pengurus dari Wakaf Mulia Institute ini yaitu ada Ustadz Syahroni, ini pembina yayasan yang nanti akan menjadi moderator kita pada hari ini. Kemudian ada Ustadz Yon Hendri, ya MA, ini pengawas yayasan. Kemudian ada Ustadz saya sendiri Eko Prianto SE, ini ketua yayasan. Kemudian ada Bu Nur Isnaniati, ini sekretaris yayasan. Ya. Ini kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau semasa sebelum COVID-19 ini kita biasa mengadakan kegiatan secara offline, ya seminar konsultan wakaf. Tapi untuk sekarang kita adakan secara online. Ya, nanti akan kita update juga ya info kegiatannya. Kemudian ini kegiatan diantaranya seminar fundraising wakaf, yayasan untuk yayasan pendidikan. Jadi ini fokusnya untuk bagaimana kita memberikan edukasi untuk teman-teman di yayasan pendidikan. Nah, ini in-house training. Kalau in-house training ini khusus untuk yayasan yang ingin mengembangkan secara serius di yayasannya masing-masing. Nah, begitu. Nah, ini audisi kita dengan Badan Wakaf Indonesia ya, waktu itu dengan Bapak Imam Nur Aziz, dengan Ustadz Lutfi juga ada ya, ini fotonya enggak ada ini ya. Nah, untuk mitra kita ya Wakaf Mulia ya dengan Badan Wakaf Indonesia, IWakaf, LMI, ini adalah Nazir IWakaf, kemudian untuk perusahaan asuransi syariah ya, jurnalis syariah untuk program tahun wakaf, ada Laziz Zatem Global Wakaf, Dompet Duafa, dan juga Wakaf Planner ya. Serta untuk LKSPWU kita bekerjasama dengan Bank Muammar. Oke ya, itu Bapak Ibu sekalian mungkin singkat ya berkaitan dengan Wakaf Mulia ya Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada hari ini bagian dari upaya kita membangun literasi ya masyarakat ya, maka hari ini kita membuat acara spesial yaitu mengundang Ustadz Atabik Lutfi. Nah, nanti insya Allah mungkin akan dipandu berikutnya oleh Ustadz Syahroni ya. Mungkin saya langsung serahkan kepada Ustadz Syahroni ya. Sudah siap Ustadz? Nah. Siap, insya Allah. Oke, bentar. Ini sebentar ya Ustadz ya. Oke. Baik. Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Eko selaku Ketua Yayasan Wakaf Mulia Indonesia, Yayasan Pendidikan Wakaf Mulia Indonesia. Yang kita hormati bersama narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Atabik Lutfi MA, nama beliau lengkapnya seperti itu. Bapak Ibu Ustazah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan media online untuk sama-sama mengikuti salah satu agenda rutin Wakaf Mulia Institute, yaitu podcast Wakaf Mulia. Di acara ini, insya Allah kita akan bincang santai hal-hal yang berkait dengan masalah wakaf. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita nama lengkap beliau Dr. Atabik Lutfi MA. Sehari-hari beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga saat ini sedang diamanahi sebagai salah satu komisioner di Badan Wakaf Indonesia. Saya belum lihat, udah hadir ya Ustaz Eko ya? Ustaz Tabik? Udah di tengah nih. Ahlan Ustaz, background-nya langsung BW ini. Ya. Jadi pada Ustaz Atabik mic-nya masih di mute Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Atabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, alhamdulillah yang hadir. Barakallahu fikum. Amin, insyaallah. Jadi Ustaz, malam hari ini tema kita
itu tentang peran Badan Wakaf Indonesia dalam pemberdayaan nazir pada khususnya dan wakaf pada umumnya di Indonesia gitu. Ada beberapa latar belakang Ustadz kenapa kita mengangkat masalah ini. Yang pertama kemarin hasil dari ini survei ya yang dilakukan oleh BWI tentang minimnya literasi wakaf di Indonesia. Terus yang kedua ini mungkin salah satu bentuk saja, salah satu bentuk minimnya literasi itu tadi pagi ketika kita mengadakan seminar itu ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita, boleh nggak kalau kita ditunjuk sebagai unit yang mengurusi masalah wakaf di yayasan kita, terus kita terima gaji lah seperti layaknya pegawai gitu ya. Nah, hal seperti itu Ustaz, mungkin yang akan kita coba diskusikan bersama pada malam hari ini supaya nanti Bapak Ibu Ustaz-Ustaz yang hadir pada malam hari ini punya gambaran yang utuh insya Allah Ustaz ya terkait dengan wakaf ini begitu. Ini podcast yang ketiga Ustaz yang kita laksanakan. Keempat Ustaz. Keempat ya. Yang keempat. Pekan lalu kita dua Anang Anang Rigza Masudi dari pesantren Tazaka di Batang ya. Nah, beliau bicara dalam tataran implementasinya Ustaz. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara dalam konteks kebijakan, mungkin konsep dan sebagainya. Dan kita pikir Ustaz orang yang pas nih untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Baik Ustaz, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Ustaz untuk memberikan pengantarnya. Kepada Bapak Ibu Ustaz sekalian, silakan nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita sampaikan kepada Ustaz kita pada malam hari ini. Pada Ustaz Atabik, falyatafaddal. Afwan Ustaz? Sudah. Baik. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, ahli sidki wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati, segenap pengurus di Wakaf Mulia Institute, ada Ustadz Zahroni, Ustadz Eko, ada Ustadz Yon juga, dan ada Ibu Ismi, demikian juga sahabat-sahabat penggiat wakaf, seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melakukan majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan karena yang kita bahas adalah pondasi kehidupan di masa awal. Yang insya Allah pondasi ini juga akan menjadi pondasi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dalam forum ini akan semakin meningkatkan dan akan semakin menguatkan hubungan kita dengan perwakafan, baik dalam skala lokal maupun skala nasional dan insya Allah internasional. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berwakaf, dalam mengembangkan ibadah harta kita, dalam menjalankan tugas mulia sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah yang kita diberikan amanah sangat banyak sekali. Salah satu amanahnya adalah amanah memberdayakan masyarakat, amanah membina masyarakat, amanah insya Allah menjaga masyarakat ini agar selalu berada dalam keberkahan dan kebaikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Wakaf Mulia Institute ya. Ini termasuk bagian dari membantu peran BWI ya. Karena peran BWI yang paling signifikan adalah peran edukasi. Peran memberikan awareness ya, memberikan ya penyadaran, memberikan pencerahan dan edukasi yang terkait dengan wakaf.
Di samping tentu ada peran yang lain yang nanti kita akan bahas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama kita maknai dulu ayat inti dari wakaf surat Ali Imran ayat 92. Yang dimaknai secara praktis oleh para sahabat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu dengan praktek langsung. Ketika mendengar ayat ini, maka sahabat Umar, sahabat Ibnu Umar, sahabat Tolha, sahabat Utsman bin Affan segera memberikan sesuatu yang paling berharga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks wakaf. Saat itu yang paling berharga mimma tuhibbun adalah tanah. Tentu konteksnya berbeda. Sekarang yang sangat berharga bagi masyarakat tidak hanya tanah, tapi juga investasi-investasi, tapi juga perniagaan-perniagaan. Makanya di surat At-Taubah kan juga diingatkan oleh Allah bahwa aba'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, nanti ada wa tijarah takhshawna kasadaha, ada perniagaan, ada investasi, ya, ada usaha-usaha yang dikhawatirkan itu mengalami kerusakan. Ketika kita memaknai mimma tuhibbun di masa sahabat dengan mimma tuhibbun di masa kita, tentu ada dinamika. Ada perkembangan-perkembangan yang dinamis. Maka di Badan Wakaf Indonesia sekarang lebih digalakkan wakaf produktif. Dan wakaf uang adalah salah satu dari wakaf produktif. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, tanah yang kemudian diwakafkan itu bukan tanah yang terbiar, tanah yang tidak berpotensi. Tapi tanah itu dikelola menjadi lahan pertanian, perkebunan, kebun korma. Berarti juga produktif. Karena dulu tidak ada yang namanya uang, tidak ada yang namanya cash money, maka tentu para sahabat ketika mendapatkan ayat ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera mencari yang paling berharga. Dan saat itu adalah tanah, tapi konteksnya tetap tanah itu bukan dibiarkan, tanah itu bukan kemudian dikosongkan, tapi dijadikan alat untuk produktivitas. Ya, ada kebun kurma, ada sumur Utsman bin Affan, sumur Rumat, dan lain sebagainya. Inilah kalau kita memaknai sejak awal, sesungguhnya langkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimaknai oleh para ulama wakaf sebagai langkah yang lebih maju untuk memberdayakan masyarakat melalui wakaf. Hadis inti tentang wakaf tentu Bapak Ibu sudah sangat mafhum, tapi kita maknai dalam perspektif kekinian, yaitu idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Hadis Muslim. Kata sedekah jariyah memang bersifat umum, yaitu sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya benda bergerak atau benda tidak bergerak. Namun kalau benda itu bergerak, bahkan bergeraknya sangat dinamis, bahkan kemudian menghasilkan, bahkan kemudian memberikan manfaat, tentu jariyahnya lebih tinggi. Jariyah kan mengalir. Ada orang mendapat wakaf tanah, tapi dibiarkan tanah ini berarti tidak jariyah. Kalaupun jariyah saat itu saja. Tapi kan kita ingin terus tajri gitu ya. Jariyah kan tajri. Kalau mau tajri, kalau mau terus kemudian itu mengalir, maka tentu harta benda wakaf itu kita produktifkan. Nah, produktivitas itu maknanya adalah jariyah. Ya, benar, sedekahnya umum, bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak. Namun dalam konteks sekarang, kenapa kemudian ada wakaf uang atau cash wakaf yang dahulu oleh para ulama fikih disebutkan dengan wakfu an-nuqud, karena memang secara fleksibilitas amat sangat memungkinkan. Yang kedua adalah inilah alat produktivitas yang sangat memungkinkan dan semua orang bisa terlibat dalam melakukan wakaf uang. Kalau tanah, saya tanya Bapak Ibu, berapa kita punya tanah? Jakarta jangan tanya. Yang punya tanah itu hanya orang terbatas. Tapi kalau dana insya Allah punya, meskipun hanya 10.000. Kami di BWI menggagas di kampus itu wakaf investasi mahasiswa Indonesia.
yaitu 1 minggu, ya, bahkan per hari mereka mewakafkan Rp1.000 karena mahasiswa. Namun wakaf itu bukan sedekah. 1.000 itu kita kalikan 1 juta mahasiswa, kita kalikan 5 hari, kita kalikan 1 bulan, kita kalikan 1 tahun, kita kalikan 1 semester dan seterusnya. Maka akan terkumpul dana yang sangat besar dan itu dikelola oleh nazir, oleh lembaga, ya, yang kita jadikan sebagai, ya, tangan kedua Badan Wakaf Indonesia untuk kemudian itu dikelola, ya, diproduktifkan, diinvestasikan, dan kemanfaatannya barulah kemudian untuk kebutuhan mahasiswa, kebutuhan ibadah, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, inilah memaknai ayat inti tentang wakaf. Dalam konteks sekarang, mari kita memaknai dalam konteks yang lebih luas. Memaknai hadis tentang wakaf, mari kita jariahkan harta kita yang 10.000. Kita jariahkan harta kita yang 50.000. Ya, dengan kolektivitas, maka akan terjadi dahsyat. Saya sangat apresiasi sekali, ya, Wakaf Mulia Institute, ya, itu menggagasnya wakaf 1 miliar, ya, betul ya Ustaz Harun, 1 M ya. Iya. Tapi kan 1 M itu bukan dari 1 orang. Kita yakin itu dari berbagai macam orang, dari sekian banyak orang yang nanti diakumulasi, dikumpulkan, hasilnya itu insya Allah 1 M itu diproduktivitaskan lagi dan akan menghasilkan 10, 30 M dan lain sebagainya. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk kepada peran Badan Wakaf Indonesia yang kita ambil dari Undang-Undang, ya, 41 nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Bahwa Badan Wakaf adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Ada 2, ya, peran sentral. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf, ya. Yang kedua adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan para, ya, nazir yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ya, BWI secara undang-undang dibolehkan untuk mengelola dan kemudian memberdayakan harta benda wakaf. Kalau kemudian kita rujuk undang-undang, tapi peran yang lebih besar adalah peran untuk, ya, pembinaan dalam konteks nadir dan peran pengawasan. Maka melekat pada kami kewenangan untuk mengganti atau memberhentikan nazir jika kemudian diduga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ya, ini pesan pada Bapak Ibu, kalau dapat tanah wakaf harus nanya betul-betul. Itu tanah wakaf betulan atau tanah wakaf KW. Ya, surat menyuratnya harus selesai gitu. Jangan sampai, ya, ketika mendapatkan malah kita menjadi masalah. Ya, kita yang ngurus surat menyuratnya panjang, tidak selesai juga, akhirnya tidak produktif juga, dan kita tidak menjalankan amanah. Ya. Maka yang paling aman adalah menerima cash wakaf. Menerima wakaf uang, itu paling aman. Karena insya Allah, ya, kita bisa melakukan berbagai hal. Ya, tanah juga kemudian ketika tanah itu berada di tempat yang tidak strategis, sulit juga kita untuk melakukan, ya, lahan usaha juga sulit. Ya, kemudian juga kalau melakukan, ya, berbagai lembaga juga agak sulit. Namun dengan cash wakaf ini kita bisa beli tanah juga, kita bisa menyiapkan berbagai macam usaha-usaha. Nah, ini notabene, ya, yang diinginkan adalah peran yang bersifat, ya, pembinaan dan kemudian pengawasan terhadap para nazir-nazir wakaf yang melakukan tugas mulia, tugas perwakafan, sehingga kewenangan berikutnya adalah memberhentikan dan kemudian, ya, melantik nazir wakaf berikutnya jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan atau ketidakcakapan dari para nazir-nazir wakaf. Alhamdulillah, ya, para nazir wakaf itu tergabung dalam forum wakaf produktif FWP, dan itu, ya, secara gradual, ya, ada pertemuan-pertemuan, perbincangan-perbincangan rutin. Ya, tentu, ya, lembaga-lembaga wakaf yang sudah banyak berkontribusi kepada kami, kepada perwakafan secara umum, dan mereka pun saling, ya, menawarkan program-program perwakafan. Nah, kalau bahasa Prof. Nu adalah kita menghilangkan
dari lembaga-lembaga wakaf itu ya kesan bahwa mereka itu adalah bersaing, tapi bagaimana bersinergi wa ta'awan. Dari lembaga A ada usulan usaha, lembaga B ada usulan usaha yang lain, itu kalau disatukan maka lahirlah usaha yang sangat produktif. Namun tidak kemudian berarti masing-masing atau kita menafikan peran dari lembaga-lembaga itu, tidak. Masing-masing memiliki ya concern dalam usaha-usaha tertentu. Namun kita menghimbau jika kemudian ya bersama duduk dan kemudian menyiapkan satu program wakaf yang produktif, itu akan amat sangat luar biasa. Ya, kalau kita katakan ya 30 lembaga saja, ya masing-masing lembaga punya dana ya 1M itu sudah 30 M. Maka alhamdulillah kemarin ya di era pandemi BWI melaunching program namanya Kalisa, Wakaf Peduli Indonesia, namanya Kalisa. Kalau kita kayaknya singkatan nggak ada masalah ya. K itu wakafnya, Li itu peduli, Sa-nya Indonesia. Kok nggak ada F-nya? Ya namanya istilah, kita nggak ada masalah ya. Itu biar ada nama katanya, karena ya ada nama seorang perempuan yang memang membutuhkan pertolongan, jadi Kalisa. Sehingga alhamdulillah ya sudah terkumpul beberapa ya M yang dari beberapa LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dalam konteks wakaf uang ini, ya khusus untuk para nazir, dia akan bersinergi dengan lembaga keuangan syariah. Karena tentu kita mengacu kepada peraturan keuangan. Tidak boleh ya keuangan itu melekat pada sebuah yayasan, melekat pada sebuah lembaga, melainkan tentu ya yang punya hak untuk ya menyimpan dana wakaf ya cash wakaf uang itu memang LKSPU, Lembaga Keuangan Syariah. Maka mau tidak mau nazir wakaf uang itu pasti berhubungan dengan lembaga atau perbankan syariah. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang ingin mengajukan menjadi lembaga wakaf Badan Wakaf Indonesia, lembaga wakaf uang, maksudnya adalah dia harus punya ya mendapatkan ya surat rekomendasi dari perbankan syariah yang diajukan. Jadi mau tidak mau dia akan bersinergi ya dengan BSM silahkan, dengan BNI Syariah silahkan, dengan Bank Muamalat, dengan semuanya. Kemarin dengan Bank Jatim Syariah. Tapi persyaratannya harus syariah memang. Karena memang kita menginginkan ya nanti investasinya, bentuk-bentuk usahanya itu insya Allah ya tidak terkendala secara syariat. Maka ketika kita berwakaf, kita menjalankan syariat. Pada masa yang sama kita menjalankan ya undang-undang. Karena kita dilindungi undang-undang. Wakifnya dilindungi, nazirnya dilindungi, ya mauquf alaihi dilindungi, dan harta benda wakaf juga dilindungi oleh undang-undang. Ya. Wakaf uang ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan di era wakaf kontemporer. Kemarin ada ya, seminar, webinar dari Malaysia, ya sebagai penggagas dari wakaf di sana, dari kementerian tentunya, itu mereka sudah mampu ya mengutip, ini bahasa Malaysia ya, mengutip ya dana yang cukup besar, yang kemudian itu dialokasikan untuk ya berbagai macam ya kebutuhan-kebutuhan keagamaan, kebutuhan sosial ya, termasuk beberapa mahasiswa kita juga mendapatkan ya tambahan atau bantuan beasiswa untuk penelitian, untuk penulisan tesis dan lain sebagainya. Ini luar biasa dan itu hasil dari wakaf uang. Kemudian juga kita tidak kaget ketika Oxford, ketika lembaga pendidikan tinggi internasional yang dikenal itu mereka punya dana simpanan, endowment fund ya, dana simpanan, dana abadi, karena mereka meyakini suatu saat kita butuh dana itu, dan dana ini bukan kemudian diam di tempat, tapi dana ini digerakkan. Ya, itulah nazir, itu adalah mereka yang profesional, bahasa kitanya juga memiliki sense of entrepreneurship. Ini termasuk juga penting ya. Karena dia harus kemudian membaca situasi ekonomi. Dia harus kemudian selalu berpikir bagaimana dana 1M dari masyarakat ini berkembang.
Karena kemanfaatannya bukan dari modal, tapi dari hasil. Paling ringan Bapak Ibu menjadi amil zakat. Paling berat menjadi nazir wakaf. Karena amil zakat sudahlah hukumnya wajib, ya dia menerima dari orang, sudah langsung diselesaikan. Dia tidak memikirkan ini dikembangkan atau ini diinvestkan, nggak usah berpikir. Ketika kemudian 8 mustahik itu terpenuhi, udah dia kewajibannya selesai. Tapi bayangkan dengan wakaf. Makanya kami sangat berterima kasih dan kami menggalakkan. Sekarang beberapa kampus juga menjadi nadir wakaf. UNER, kemudian UII, IPB baru saja kemarin juga ya mengajukan untuk menjadi nadir wakaf uang. Karena secara real mereka memiliki mahasiswa aset. Mahasiswa memiliki orang tua, ini aset juga. Dan tentu ya bidang-bidang usaha yang bisa digerakkan di kampus amat sangat besar. Usaha perparkiran aja luar biasa itu di kampus kita tanya. Usaha mart saja itu luar biasa ya. Sekian mahasiswa setiap hari sekian, tentu sebelum pandemi itu bisa kita kalkulasi dan hitungan sangat besar. 10 M dan kemudian menghasilkan ya sekian banyak M. Kalau kemudian ragu karena kita tidak punya kemampuan investasi dan lain sebagainya, kita jadikan aja sebagai saham, ya itu akan sangat aman karena kita tidak terkendala untuk melakukan investasi-investasi. Tujuan wakaf uang, ini ada slide-nya tapi saya tadi belum menyiapkan secara baik, sehingga nanti saya share setelah acara ini insya Allah. Wakaf uang ini jumlahnya bisa bervariasi, sehingga memudahkan setiap masyarakat untuk berwakaf. Di Singapura, ini Singapura, bisa kita jadikan sebagai juga percontohan. Singapura itu ya seluruh ASN, pegawai negeri sipil wajib secara ya undang-undang mewakafkan dananya kepada pemerintah sekitar berapa dolar, $5 ya setiap bulan. Tidak hanya zakat. Kalau kita kan baru zakat saja dikutip bagi para ASN. Zakat dikutip, wakafnya juga diminta, dan wakaf inilah yang kemudian digerakkan untuk memenuhi kebutuhan permasjidan, kebutuhan lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam yang ada. Maka kalau ke Singapura kita tidak lihat kencelengan yang kemudian ini bagus juga, tromol ini bagus ya, menyadarkan. Tapi kan tentunya di era yang sekarang ini sudah amat sangat baik mereka. Tidak perlu lagi ada tromol, tidak perlu lagi kota infak karena mereka sudah ya mengambil langsung dari warga muslim yang secara otomatis setiap bulan akan dipotong untuk kebutuhan wakaf. Dan ternyata ASN yang dipotong pun rezekinya melimpah, bukan berkurang. Dan subhanallah, ini bahasa kitanya bayangkan ya. Inisiasi yang sangat baik sekali. Kita sudah mengajukan ya agar kemudian juga ya dari ASN tentunya karena kan mudah ya. Kalau dari yang lain sulit, namun dengan lembaga-lembaga yang ada kan bisa. Lembaga itu kan punya ini ya, punya apa namanya ya bahasa kitanya punya masyarakat yang sudah biasa bergaul dengannya. Maka disitulah insya Allah bisa juga diinisiasi. Nah, wakaf uang juga diinisiasi. Kenapa? Karena banyak tanah-tanah yang terbiar. Dengan adanya wakaf uang, tanah yang terbiar itu bisa diproduktifkan. Ya, tanah yang terbiar itu kan membutuhkan dana. Ya, tidak mungkin ya mengelola tanah agar kemudian produktif, melainkan kita membutuhkan modal. Maka bisa sinergi. Ya, ketika kita mendapatkan tanah wakaf, kita sinergi dengan lembaga wakaf. Ya, kemudian kita menyampaikan proposal, mengajukan proposal ini, tanah ini layak untuk kegiatan usaha A, maka mereka akan menyiapkan dananya bisa dalam waktu yang panjang, selama-lamanya, atau dalam jangka waktu yang pendek. Baik secara fikih dibolehkan maupun secara undang-undang, pakai jangka. Kemarin Kalisa dan juga Cash Wakaf Link Sukung itu adalah 5 tahun. Jadi lembaga keuangan syariah, ada Bank Syariah Mandiri, Bank CIM Niaga Syariah, ada Bank Mega Syariah, itu ya menyimpan dananya 1 M, ada yang 2 M, yang kemudian selama 5 tahun dikembalikan lagi kepada mereka. Jadi subhanallah, enggak hilang itu dana yang kita siapkan. Di Kalisa ya minimal 1 juta kita berwakaf. Dan uang 1 juta itu akan dikembalikan ke kita.
Subhanallah. Ini luar biasa. Ya, yang kita berikan itu kita dikembalikan lagi sesuai dengan yang ada, ya. Karena memang yang diinginkan ya adalah bukan dari modal tetap tidak bisa hilang. Jadi Bapak Ibu luar biasa. 1 juta Bapak Ibu wakafkan, itu nggak hilang. Ya, kalau hilang, nazirnya yang bertanggung jawab. Karena tidak boleh hilang. Jika itu wakafnya adalah wakaf berjangka. Tapi kalau wakaf selama-lamanya, al-abad, tentu tidak bisa, ya. Maka ada 2 skema, bisa wakaf itu ya dalam waktu tertentu, umumnya 3 tahun sampai 5 tahun, ya karena mudah untuk penghitungannya. Kalau 1 tahun kan sulit untuk menghitungnya. Kita khawatirkan belum siap usahanya sehingga 1 tahun amat sangat cepat. Tapi 3 tahun, insya Allah menurut ya para pengusaha ini bisa ya dilihat keuntungan dari usaha yang dijalankan. Apalagi 5 tahun, insya Allah. Sehingga modal dikembalikan lagi dan kemudian jika mereka ingin lagi mewakafkan, jadi dia mendapatkan pahala. Yang kedua, dananya berarti disimpan di lembaga keuangan syariah bersama nazir wakaf dan itu menjadi investasi dan tidak hilang, kekayaannya tidak berkurang. Maaf kalau yang lain itu kan selesai. Memberi nggak boleh diambil kembali. Tapi dalam skema wakaf itulah yang akan memudahkan ya terutama para ya perusahaan ya badan-badan pengusaha itu mereka akan lebih tertarik jika kemudian apa yang mereka setorkan kepada para nazir itu ya dijaga sehingga mereka akan lebih percaya kembali. Trustnya dibangun, setelah itu ya sudahlah. Selama itu dia akan selalu menginvestkan dananya kepada lembaga tersebut dan akan menjadi dana yang abadi bagi sebuah lembaga. Nah, wakaf uang juga bisa digunakan untuk modal ya perjalanan sebuah lembaga wakaf. Boleh ya. Karenanya di situ ya diberikan hak para ya nazir dari ya wakaf yang ada itu adalah 10%. Ya, diberikan karena bagaimanapun nazir ini adalah ya tulang punggung dari perjalanan wakaf. Kalau nazir baik, maka perjalanan wakaf akan menghasilkan yang lebih besar. Namun sebaliknya ya sudah akan berhenti. Maka nazir inilah tulang punggungnya. Betul-betul. Kita sangat ya bergantung dalam tanda kutip kepada nazir. Ya, makanya di sini Bapak Ibu yang memang punya ya kapasitas yang baik, punya kemampuan dalam mengelola, memberdayakan, menghasilkan, ini silakan. Dan kita membantu para pengusaha menengah ke bawah. Mereka mampu ya menghasilkan, mampu menginvestkan, mampu mengusahakan sekian banyak usaha, tapi tidak punya modal, maka bisa modalnya dari wakaf. Beberapa tempat sekarang kan sudah ada bank wakaf Indonesia, ya, bank wakaf mikro di berbagai pesantren, ya pesantren, ya dananya terbatas, maka kita ajak para ya pengusaha, para perusahaan, kita ajak badan-badan yang sudah baik, nah, mereka kemudian meletakkan uangnya, ya dan uang itu menjadi simpanan abadi untuk pesantren, pesantren membuat minimat, membuat berbagai macam, ya sekarang sudah beberapa pesantren yang sudah melakukan itu. Dan akhirnya dari satu ya jenis usaha itu berkembang. Ini contoh yang sangat real sebetulnya. Ya, wakaf terbanyak dari tanah itu adalah Darun Najah setelah Gontor tentunya dan beberapa lembaga yang lain. Itu kalau dinilai dengan angka itu sudah ratusan triliun. Dan itu berkembang dan kemudian berkembang, tidak pernah berkurang. Masya Allah. Yakinlah dalam keberkahannya. Dan karenanya silakan yang memiliki kemampuan untuk ya biasa usaha, mungkin sekarang kan pandemi ya, biasa usaha ternyata dananya atau modalnya tidak ada, bisa kita ngajukan ke lembaga wakaf untuk kemudian meminta ya bantuan dana, tapi tetap dana itu harus dikembalikan. Ya, karena dana itu adalah dana umat, kan lembaga wakaf juga dari umat. Dana itu dana umat, yang dibolehkan adalah menjadikan dana itu berkembang. Hasil dari dana itulah yang kemudian untuk yang mengelola dan berikutnya adalah untuk mauquf alih. Maka dalam tataran kami ada ciri-ciri nazir yang profesional. Yang pertama adalah mempunyai keahlian atau keterampilan khusus.
khusus tentang ya pengelolaan ekonomi, pengelolaan sebuah usaha yang biasa usaha yang apa namanya ya usaha perkebunan, usaha pertanian, ada usaha kolam ikan, ya malah ada beberapa itu usaha ya waktu di Banten ada ya bencana itu ya kami BWI dengan Dompet Duafa menginisiasi wakaf kapal layar karena kan habis kapal layarnya sehingga mereka tidak bisa berusaha. Maka disiapkan kapal dan mereka berusaha. Dan kemudian hasil dari itu mereka gunakan untuk kepentingan yang membutuhkan. Namun disitulah alat kami, alat kita semuanya untuk membantu masyarakat agar kemudian mereka dapat ya menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya, tidak terganggu. Karena kemungkinan ada musibah, kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini juga bisa ya dibantu karenanya ya lembaga wakaf atau nazir wakaf itu merupakan tulang punggung dalam perwakafan ini. Yang kedua adalah nazir yang profesional punya komitmen moral yang tinggi. Ya, moralitas ini tentu ya karena yang kita kelola adalah uang umat. Jangan kemudian kita malah menjadi ya merusak citra dari pengelola tersebut. Karena mohon maaf ya ada juga gontok-gontokan gitu ya, tarik ulur antara nazir karena mendapatkan tanah wakafnya strategis. Wah ini kalau strategis, tapi kalau tanah wakaf yang nggak strategis nggak ada yang mau. Yang strategis moralitas ya menjadi catatan yang dikategorikan sebagai nazir yang profesional. Maka ada juga sekarang core wakaf principle, WCP, wakaf core principle yang sudah disiapkan agar itu menjadi panduan para nazir wakaf nanti dalam rangka mengelola, ya dalam rangka memberdayakan, ya dalam rangka mengembangkan ya aset-aset wakaf yang sudah diterima dari masyarakatnya. Karena kalau tidak dipandu dengan panduan-panduan itu dikhawatirkan banyak ya yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang perwakafan. Kemudian juga ya ada legalisasi tentunya dalam menjalankan usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah komitmen untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ya, profesional itu kita lihat dari komitmennya untuk memberikan pengabdian. Terus terang Bapak Ibu dalam berwakaf ini yang paling besar adalah komitmen pengabdian. Tadi kalau kita katakan mana Ustadz, ada yang nanya soalnya. Enakan jadi nazir wakaf atau jadi amil zakat? Enakan jadi amil zakat. Nerima langsung selesai. Nggak usah mikir 1000 kali. Tapi wakaf nggak boleh selesai. Kalau selesai bukan wakaf namanya sedekah. Ya, ini tidak boleh diselesaikan. Terus berkembang. Namun akhirnya ya banyak yang mengalami perkembangan. Alhamdulillah mereka jadi apa ya? Banyak sekali ya inisiasi kan kreativitas dan akhirnya berkembang gitu ya. Bukannya surut tapi berkembang terus dan banyak sekali. Dan misalnya sekarang ada warung wakaf ya, itu kan ya dana dari masyarakat ya. ACT melakukan itu warung wakaf, program warung wakaf di beberapa masyarakat terpencil, warung wakaf. Ya, masyarakat berdagang di situ dari dana yang ada dari wakaf tentunya. Kemudian ya masyarakat bisa berdaya, bisa melangsungkan usahanya. Nah, maka peran dari nazir yang profesional dalam konteks ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah komitmen moral yang sangat tinggi yang sekarang sudah diacu kepada WCP, Wakaf Core Principle. Kalau tidak salah ada seminarnya ya di BWI, mungkin nanti silakan Bapak Ibu bisa mengakses ya. Sudah ada 1 atau 2 kali perjalanan seminar tentang wakaf core principle yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, divisinya divisi nazir, karena ini adalah untuk mengedukasi bagaimana peran nazir itu yang sangat sentral kemudian dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terakhir ya, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, bahwa BWI juga punya peran untuk memberikan persetujuan, punya kewenangan ya, persetujuan ataupun izin untuk mengubah peruntukan wakaf ya. Ketika kita awal ya menerima harta wakaf apapun bentuknya, awalnya kita melakukan planning untuk membuat usaha A. Tapi kemudian kita ingin merubahnya, maka boleh diajukan. Karena menurut pandangan lembaga tersebut, ya
ini yang lebih cocok dan lebih menghasilkan adalah ini, tidak ada masalah. Awalnya dari peruntukan ya pendidikan misalnya menjadi peruntukan usaha terlebih dahulu, atau sebaliknya awalnya peruntukannya untuk usaha, maka ini kita usulkan kalau kita ya para wakif tentunya ketika berwakaf lebih baik dia dikosongkan ya. Karena kalau wakifnya mengatakan dalam ikrar akta wakaf, akta ikrar wakaf AIW, kalau dia katakan ini untuk lembaga pendidikan, ini sulit. Kecuali memang boleh dirubah tadi dengan izin. Tapi yang paling aman ketika wakif itu saya mewakafkan ya harta saya untuk kemaslahatan umum. Ah, ini aman. Nazir ya dengan sukacita bisa melakukan berbagai macam ya inovasi-inovasi. Tentu yang sesuai dengan syariat. Namun ketika dipatok oleh wakif, ini yang biasanya terjadi, maka kita himbau para wakif sudah serahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umum, untuk kesejahteraan umum, dan insya Allah nadir-nadir kami, nadir-nadir wakaf ini yang akan melakukan berbagai macam usaha. Sehingga enak. Bagi wakif, wakif pun tidak ya dibebani oleh tanggung jawab moral. Kemarin kan saya untuk ini, kok tidak? Demikian juga nazir tidak terbebani. Kami dan wakaf juga tidak terbebani juga. Karena memantau terus, tapi ini untuk kepentingan. Jika Anda kemudian para lembaga wakaf, nazir wakaf itu menginisiasi A, silakan. Nanti kita lihat perkembangannya. Dan itulah di situ pentingnya ya peran dari Badan Wakaf juga. Ya jika kemudian ada peralihan peruntukan, itu juga harus dikonsultasikan agar nanti ya tidak terjadi malah administrasi. Karena dikhawatirkan terjadi malah administrasi. Kemudian memberikan persetujuan juga atas penukaran harta benda wakaf. Rislah ya, ada penukaran. Ya kemarin juga di Jakarta ada penukaran, di Bandung juga ada penukaran dari masjid di lokasi A ke masjid atau tanah di lokasi B. Ada di Jawa Tengah, ya yang punya rumah sakit akan mengembangkan, maka ada musola di sebelahnya. Ya tidak ada masalah, asalkan diganti dengan yang lebih bagus, lebih besar, dan lebih produktif. Dan disetujui, ya sudah nazirnya berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, dan kita setuju, ya karena memang ada divisi di kami, Bapak Ibu, ada divisi namanya divisi pendataan dan pengelolaan harta wakaf. Nah, divisi ini yang melihat perkembangan-perkembangan. Karena nazir wakaf wajib melaporkan ya perkembangan dana wakafnya kepada badan wakaf agar kemudian dilakukan penilaian. Dan disitulah ada diskusi, ada dialog, ada urut rembuk, ya bagaimana nanti ke depan bisa jadi ada hal-hal yang lebih urgen untuk dijalankan. Dan kami bersinergi dengan Bank Indonesia, ya, kemudian dengan Kementerian Keuangan tentunya OJK agar dipastikan perjalanan pengembangan wakaf itu tidak keluar dari koridor syariah, ada pengawasnya, dan dari koridor yang bernama peraturan ataupun undang-undang. Yang terakhir adalah peran regulasi, dan peran regulasi ini serta peran koordinasi. Kami melakukan berbagai networking. Jika ada kendala di lapangan, terutama biasanya tentang tanah, maka sudah ada MOU dengan Kementerian ATR BPN agar kemudian dimudahkan untuk disertifikatkan. Tentu ini karena masih tataran di pusat, perlu diimplementasikan sampai ke daerah. Namun sesungguhnya jika kemudian dipegang ya MOU itu, maka dimudahkan. Ya tentu juga berbeda kalau untuk tujuan komersil ya sertifikatnya di harga sekian, tapi kalau untuk tujuan wakaf tentu ya itu ada kebijakan dari Kementerian ATR BPN. Maka peran regulasi ini penting, kami di situ. Kemudian peran ya networking, koordinasi dengan berbagai lembaga-lembaga keuangan. Karena wakaf ini bukan berjalan sendiri, ya, tetapi dengan semua lembaga keuangan harus sinergi. Kementerian Keuangan kemarin kita launching cash wakaf link sukuk ya nomor 1, ya artinya sudah diinput oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini terus berjalan dan hal-hal yang sifatnya koordinatif selalu dijalankan. Tentu yang paling jelas adalah koordinasi dengan Dimas Islam, Kementerian Agama, karena mereka punya direktorat wakaf dan zakat. Nah, kami melakukan peran koordinasi itu karena agar tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan ini. Demikian Bapak Ibu, beberapa catatan saja bincang santai kita pada malam hari ini. Saya khawatir kalau yang dari waktu Indonesia Timur sudah jam 10 ini ya. Ya.
Mungkin udah jam 11 juga ya nih, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jangan-jangan sudah ada yang mulai manggut-manggut karena ngantuk. Tapi mudah-mudahan manggut-manggutnya itu dicatat pahala di sisi Allah ya. Amin. Baik, itu saja. Kalau ada diskusi, dipersilakan kita jadikan saja ya forum atau majelis ini majelis dari kita untuk sama-sama kita perkuat kembali ya perwakapan nasional kita saling ya bekerja sama untuk ya menjadikan wakaf ini menjadi ya pedoman kembali, fundamental kembali seperti masa kejayaannya di masa Rasul, masa sahabat, bahkan luar biasa ya sampai ada seorang sultan di Jordania itu mewakafkan seluruhnya untuk ya kebutuhan perpustakaan. Dananya hanya untuk perpustakaan dan menjadi perpustakaan terbesar di dunia. Tentu dengan literatur Islam ya. Kalau dengan literatur yang umum tentu tidak memadai. Tapi ini menjadi ya kesungguhan dari para ya stakeholder yang ada untuk bersama-sama ya saling membantu perkembangan wakaf. BWI bersama seluruh yang ada, Nazir, LKSPWU, bersama kementerian, bersama yang terkait, ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan karena perwakafan ini adalah milik kita semuanya, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Ataufik atas paparannya. Alhamdulillah mencerahkan kita semuanya terkait dengan wakaf yang sekarang di Indonesia sudah ada undang-undangnya Ustaz ya. Berarti syariat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti syariat yang lainnya menyusul Ustaz ya. Nah, yang hadir malam ini Ustaz, itu ada yang memang atas nama pribadi, ada yang atas nama lembaga, ada yang dari perwakilan Kemenak di tingkat daerah, ada juga yang dari Badan Wakaf daerah ya. Ini linknya ke BW ini Ustaz ya. Pas banget ini. Baik. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa banyak diskusi yang kita bisa lakukan. Tadi saya mencatat sudah ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, mengapa kita menggalakkan wakaf uang? Indonesia kan kaya dengan sumber daya alamnya. Kenapa tuh Ustaz? Ya tadi kita pahami dari ayat tadi amat sangat situasional. Uang itu difahami jangan dalam bentuk materinya. Kalau saya memahami uang bukan materi. Itulah kemudian sahabat Abu Bakar yang berdoa. Janganlah jadikan dunia itu di tangan kami. Kalau materi itu sifatnya bisa berubah dari satu waktu ke waktu. Tapi kita bicara nilai. Karena kalau uang, tanah itu bisa dinilai uang. Bangunan bisa dinilai uang. Harta, benda tidak bergerak bisa dinilai uang. Tapi sulit di zaman sekarang ya jika tidak dinilai uang. Ya, maka ini memudahkan kita untuk menilai sebetulnya aset kita itu berapa. Nanti dalam konteks waris kan juga akan dinilai. Rumah sekian, ya anak-anak kita maunya dinilai uang. Karena tidak mungkin lagi dahulu, maaf ini pengalaman. Ya, rumahnya kan besar. Tidak mungkin sekarang maintenance rumah itu mahal. Seorang anak tidak mampu lagi karena dulu orang tuanya berada, kemudian berbeda keadaan. Maka kalau dinilai uang kan akan memudahkan. Dia bisa menjual rumah itu, dinilaikan uang, baru kemudian dibagi-bagi. Sehingga nanti bisa menjalankan usaha yang lain. Mungkin usaha saat itu yang berbeda tahun lalu usahanya A. Tahun ini berbeda. Kita paham sekali, tidak ada yang menyangka adanya pandemi. Maka sekarang sudah ada berbagai macam usaha-usaha yang berbeda. Malah ini luar biasa. Mas Zoom luar biasa ini. Gerakan Jumat. Iya, mereka yang bergerak di bidang ya virtual itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Teman-teman kita di bidang-bidang itulah, komunikasi, bidang internet, wah luar biasa. Dan itu tidak ada yang menyangka. Kalau bentuknya itu benda mati dalam tanda kutip, itu pengembangannya lebih sulit. Dan tadi secara aturan ya undang-undangnya ada wakaf uang khusus di Undang-Undang 41 tadi tahun 2004. Demikian juga ya Imam Az-Zuhri kalau kita bedah fikih juga membolehkan. Dulu adalah dengan wakaf dirham dan dinar. Dibolehkan. Kenapa? Karena dengan uang itu kebutuhan masyarakat yang beragam bisa terpenuhi
dengan uang jenis usaha yang beragam juga bisa dipenuhi. Apalagi kesulitan sekarang masyarakat memiliki dana dalam konteks uang, itu ya yang orang punya tanah sekarang mau jual sama siapa, Pak? Ini banyak yang nawarin properti rumah, tapi siapa yang mau beli, Pak? Karena ya kalau dulu sisinya barter enak. Rumah dengan rumah, yang punya kangkung dengan bayam kan enak. Sekarang sistem itu sudah sulit. Maka disinilah inisiasi ya agar kemudian wakaf uang ini ya bisa dikembangkan, ya mereka bisa terlibatnya lebih banyak, ya kemudian jenisnya juga bisa beragam, dan kemudahan yang lain juga amat sangat amat sangat dimudahkan oleh siapapun ya. Tentu uang yang terkumpul ini ada lanjutan pertanyaan ya Ustaz Saroni dari Mas Yuni. Tidak berarti kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, dana yang terkumpul dari umat itu bukan milik nazir, bukan milik perbankan syariah, bukan milik BWI, dan bukan milik pemerintah, tapi milik umat. Nah, kita katakan begitu. Maka mauquf alaihi adalah umat. Mauquf alaihi adalah masyarakat. Ya. Kita sebagai badan wakaf, ya, sebagai nazir, sebagai LFP itu hanya sebagai perantara bahasa kitanya. Perantara. Karena uang itu harus disimpan sesuai dengan undang-undang di lembaga keuangan syariah, perbankan dalam hal ini. Karena mereka lah yang punya, ya bahasa kitanya, udahlah, akuntansi yang paling bagus lah. Sulit kita katakan tidak demikian, karena semuanya juga masuk dari saluran perbankan, berbagai jenis usaha. Yang kemudian juga ketika pemerintah mengajukan berbagai macam usaha-usaha juga harus disetujui oleh badan wakaf. Maka di antara kewenangan badan wakaf adalah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah dalam undang-undang. Sehingga nanti ketika ada alokasi dan miss yang lain itu bisa ya ada kewenangan di situ. Dalam konteks ini kan ini badan ya. Badan itu kan sama dengan badan yang lain, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu kan. Independen mereka. Justru badan-badan ini ya dibentuk oleh undang-undang untuk menjaga agar perjalanan itu berlangsung dengan baik. Ya, sehingga tidak perlu khawatir bahwa nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ada mekanisme, ada peraturannya. Kami sangat yakin Bapak Ibu, dan nazir itu berperan besar karena mereka yang punya umat itu nazir. Yang punya umat nazir, yang punya sistem perbankan syariah, yang punya regulasi BWI, tenang saja. Nanti bergabung, tentu disitulah ya kita katakan perjalanan wakaf itu dipantau. Ya, tidak kemudian seenaknya nazir, bukan milik nazir. BWI tidak punya apa-apa. LKSPU juga hanya sebagai perantara, menyimpanlah pundi-pundinya LKSPU. Nazir inilah yang kemudian mengelola, BWI yang memantau, melakukan pengawasan, edukasi dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita sangat yakin insya Allah ya sistemnya sudah sangat baik sehingga menjaga terjadinya malah wakaf, malah praktek wakaf. Ya. Allah alam, demikian. Ya, baik. Jadi dua pertanyaannya sudah terjawab tuh, Ustaz ya. Jadi nggak usah khawatir dana wakafnya nanti kemana-kemana gitu ya. Karena sudah ada mekanisme pengelolaannya. Ya, baik di nazirnya, LKSPWU-nya gitu ya, Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawasnya dan sebagainya. Begitu, Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik lagi dan profesional lagi kita nanti pengelolaan wakafnya. Nah, ini ada kasus, Ustaz. Katanya sertifikat tanah wakaf yang masih kekeh dipegang atau dikuasai oleh seseorang yang bukan nazir ya, dengan alasan subjektif gitu. Nah, ini bagaimana, Ustaz, menghadapi kasus seperti ini gitu? Ya, friksi atau sengketa ya, itu banyak terjadi. Maka di BWI, silakan Bapak Ibu, itu ada divisi namanya divisi hukum. Ya, mereka lah yang melakukan analisa apa yang terjadi. Ya, tentu kan kita harus membaca semuanya yang terjadi di masyarakat. Karena bisa jadi informasi dari fulan yang lain, itu kita jadikan sebagai bahan gitu ya. Tidak bisa kemudian dari fulan saja, karena khawatir ini juga namanya masyarakat. Ya. Fulan mengatakan A, fulan yang lain mengatakan B. Ya. Itu pernah terjadi, akhirnya kita malah miskomunikasi. Kita dudukkan bareng-bareng, karena bahasa kita kan ini badan yang diakui undang-undang, ya, dibentuk oleh undang-undang dan pemerintah mengakui, maka siapapun harus manut
Ya, kalau tidak berarti kan melanggar undang-undang loh, gitu ya. Maka didudukkan bersama, silakan ini ya kita katakan ya yang punya kewenangan dalam tanda kutip terhadap aset wakaf yang sudah diamanahkan ke nazir adalah nazir. Pihak yang lain tidak punya kewenangan apa-apa. Bahkan wakif, keluarga wakif tidak punya kewenangan. Karena justru wakaf itu kan menyerahkan ya kepemilikan baik seluruhnya atau sebagiannya dan kemudian sudah berganti menjadi kemaslahatan atau kepemilikannya adalah kepemilikan umat, bukan kepemilikan individu. Maka itulah hebatnya wakif, subhanallah. Tanah milik dia tadinya, namanya fulan. Ketika diwakafkan namanya adalah kepada yayasan, kepada lembaga fulan-fulan. Karena sudah ada hitam di atas putih, maka itu sudah menjadi ya bahasa kitanya ya ketentuan administrasi yang tidak boleh diganggu gugat dan kemudian jika masuk dalam pengadilan misalnya tentu akan dimenangkan yang punya persyaratan administrasi. Maka kita juga khawatir bahwa si fulan tadi ya dengan yang disampaikan tadi alasannya pun subjektif dan ketika akan memperbaharui kenaziran tentu harus dikonsultasikan. Tidak boleh ya langsung saja. Minimal kalau ya tanah itu tidak banyak, tidak besar, minimal dengan KUA. Karena KUA juga punya kewenangan untuk mengeluarkan akta ikrar wakaf. Atau untuk mengeluarkan sertifikat wakaf. Atau BW daerah. Sehingga jika dikonsultasikan, insya Allah ya akan ada jalan atau titik temu. Kita perlu tahu ya kenapa si fulan itu kekeh. Ini juga alasannya kan subjektif. Padahal ada ya 2 orang nazir tanah wakaf itu. Ini dugaan saya. Ya, diduga ini karena ada kepentingan dalam tanda kutip. Oh, tanahnya ternyata produktif, menghasilkan. Sama lah kita kerjasama bikin sekolah gitu. Awalnya sepenuhnya serahkan ownernya. Tapi ketika sekolah itu berkembang, iya ya ternyata maka ownernya kadang-kadang ya ikut terlibat. Nah, tentu mediasi ini sangat penting dan di situ ya silahkan ya bermediasi dengan pihak-pihak terkait, ada Kementerian Agama, ada Badan Wakaf Indonesia, ada pula KUA. Insya Allah akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa saja syarat mendirikan lembaga wakaf di tingkat perguruan tinggi? Termasuk juga di tingkat sekolah katanya, Ustaz. Ada pertanyaan. Ya, ada beberapa lembaga yayasan sekolah Islam. Ya, itu sudah beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat Nazir Wakaf BWI. Ya, tidak perlu saya sebut namanya, tapi ya syaratnya adalah sangat mudah sekali. Ya, tentu persyaratan administrasi yayasan sudah lengkap, persyaratan sekolah juga sudah lengkap. Berarti kan terkait dengan Kemenag atau Kemendikbud izin mendirikan sekolah sudah lengkap semuanya, ya sesuai dengan peruntukan. Karena kan peran koordinasi tadi ada, Kemendikbud tidak boleh kita mengabaikan. Ya kalau sekolahnya ilegal tidak boleh itu ya. Kemenag gitu ya. Tetap karena ada peran koordinasi tadi. Yang kedua adalah memang ada bidang usaha yang dijalankan. Sudah ada bidang usaha yang dijalankan. Ya, usaha itu kan bisa misalnya kalau di Gontor dulu ya, usahanya dapur umum untuk anak-anak. Ini kan usaha yang perlu modal misalnya. Kemudian ada usaha mart gitu ya. Usaha warung-warung, ada usaha koperasi, ada usaha pertanian, banyak sekali usaha-usaha yang dijalankan. Yang penting sudah punya ya usaha yang dijalankan. Dan minimal ada kalau tidak salah 30 juta ya, saya tidak hafal banget, tapi kisaran itu punya dana ya segar di lembaga tersebut di yayasan tersebut minimal 30 juta atau lebih dari itu. Saya nanti harus cross check kembali. Tapi persyaratan adalah mudah dan sekarang Bapak Ibu dimudahkan. Bapak Ibu ini baru saja kemarin diputuskan 1 bulan yang lalu di sekretariat boleh mengajukannya via online. Ya, nanti klik saja bwi.go.id. Nanti di situ ada persyaratan. Penuhi saja seperti kita mengajukan pembuatan paspor. Alhamdulillah sudah bisa beberapa yayasan. Tinggal tidak perlu datang. Cuma nanti datang itu ketika kita ingin cross check data. Karena khawatir data itu ya mungkin perlu diupdate. Cross check data memang data. Kemudian mempresentasikan seperti beberapa lembaga kemarin presentasi di depan komisioner mempresentasikan. Kemudian ya cross check data dan sebagainya jika dipandang memang layak langsung diterbitkan. Jadi tidak lama sekitar 1 pekan atau 2 pekan
Tapi kalau kondisi wabah seperti ini karena kantor juga tidak efektif, belum efektif maksudnya, maka mungkin membutuhkan 1 bulan. Tapi persyaratannya tidak berat, ya mudah insya Allah. Kalau orang yang sudah punya sekolah, insya Allah terpenuhi. Sudah menjalankan pendidikan itu 3 tahun sudah tahu dia kebutuhan sekolah apa itu, mudah sekali. Jadi maka persyaratan ya usaha yang sudah dijalankan itu agar kami bisa melihat bahwa memang sudah biasa menjalankan usaha. Jangan sampai mau coba-coba. Coba-coba berusaha ternyata belum biasa berusaha. Ya, maka di situ juga pihak lembaga pendidik atau sekolah melantik nazir khusus. Jangan sampai nazir itu kepala sekolahnya nazir, kasihan. Dia ngurusin pendidikan, ngurusin wakaf juga. Sudahlah, cari ya mereka yang insya Allah secara profesionalitas bagus. Ya kebanyakan begitu kita hire teman-teman ya dari perbankan syariah, dari sekolah-sekolah ekonomi syariah yang punya kemampuan, kita hire. Dan nggak ada masalah. Toh nanti juga kita mendapatkan kebaikan dari ya peruntukan mauquf alaihi tadi. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz. Salah satu tantangan kita sejak berlakunya Undang-Undang Wakaf adalah kurangnya sosialisasi literasi secara masif dan sistematis tentang wakaf, terkhusus wakaf tunai atau wakaf uang dari BWI sendiri. Sehingga masih banyak yang ragu dan kurang setuju dengan adanya produk wakaf uang yang dianggap berisiko dan mudah berubah. Nah ini gimana Ustaz? Mungkin bisa diceritakan Ustaz, ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BWI. Ya, jazakallah khair, ini luar biasa. Ya ini kritik bagi kami ya, dan kami menerima masukan ini. Memang problem terbesar dari survei indeks literasi wakaf itu amat sangat rendah. Bahkan termasuk DKI Jakarta. Yang terbesar itu malah luar Jawa, ya tidak perlu disebut. Ya, jadi pertama kami menginisiasi program namanya Wakaf Goes to Campus, ya, WGTC, dan itu sudah di UI, Unpad, UNER, dan alhamdulillah. Ya karena masa kepengurusan kami itu secara undang-undang cuma 3 tahun, Pak. Jadi mulai tahun 2017 ini digencarkan ya, program kami, ya karena ini ya, kepengurusan yang baru. Maka inisiasi yang terbanyak adalah tadi WGTC. Demikian juga kami menyiapkan ya beberapa buku-buku termasuk undang-undang wakaf yang disebarkan ke beberapa lembaga-lembaga termasuk masjid. Tadinya bulan puasa ini mau mengundang seluruh ya lembaga-lembaga kemasjidan untuk mendapatkan sharing dari kami tentang wakaf uang. Baik secara syariatnya karena tentu kita tidak boleh gitu melakukan tanpa kebenaran syariat ataupun secara undang-undangnya. Ya, sehingga perjalanan kita mengelola wakaf uang itu menjadi nyaman, ya tenang dunia akhirat. Nah, memang itu yang dilakukan, termasuk sebetulnya ya bekerja sama dengan badan-badan wakaf di daerah. Ya, semua sudah terbentuk badan wakaf itu dari perwakilan provinsi sampai ke daerah dari kabupaten. Namun memang karena akses mungkin agak jauh ya, terkendala dari akses dan kemudian ya kadang-kadang secara online juga belum terpenuhi gitu ya. Kita berharap nanti badan BWI perwakilan itu ya sudah bagus gitu ya tingkat virtualnya gitu sehingga orang itu aksesnya mudah. Alhamdulillah kami sudah melakukan itu di BWI sehingga beberapa informasi tentang kegiatan-kegiatan BWI, kegiatan Nazir Wakaf itu kami share di situ. Bahkan nanti sudah lewat ya. Setiap bulan kita adakan diskusi wakaf. Setiap bulan dan sekarang dengan Zoom. Dan itu kami hadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, dari MUI, agar kemudian sinergi. Jadi peran koordinasi itu penting sekali. Nah, itu yang diinisiasi. Ya kemarin dengan media juga kita 2 kali pertemuan dengan penggiat media, dengan seluruh media, yaitu dengan ya wakaf media. Ya para media ternyata banyak yang tidak tahu juga, gitu ya, banyak yang masih sangat blank tentang wakaf. BWI saja ada yang nanya, BWI itu apa Pak? Katanya. Kok BWI? Kiranya itu Black Wallet Indonesia. Oh iya ya, plesetin gitu. Jadi bayangkan ya, sekelas media yang kerjanya itu kan update informasi. Nah inilah yang kami sadari. Maka kami juga setiap tahun memberikan award kepada media yang insya Allah di bulan Desember ini bersama dengan Bank Indonesia kemarin internasional. Ya skupnya di GOR di Senayan itu Gelora
yaitu kemudian kemarin juga sebelumnya di Surabaya, ya terus bergulir itu karena itu ya 1 bulan lamanya itu tentang pokoknya ekonomi syariah, zakat, wakaf, halal dan semuanya ya pokoknya tentang itu dibalut dalam kemasan namanya Festival Ekonomi Syariah Internasional. Itu terlibat semuanya dan di situ sekian banyak diskusi, bahkan kemarin juga dihadirkan Munzir Kohaf, ya, pakar wakaf dari Jordan, kemudian beberapa yang lain. Nah, di situ insya Allah bagian dari edukasi dengan media kami lakukan, dengan kemudian perguruan tinggi itu kami anggap perguruan tinggi adalah ya bahasa kitanya insya Allah mereka yang mampu mengedukasi masyarakat berikutnya kan, misalnya mahasiswa menyampaikan lagi, bahkan kita menyiapkan duta-duta wakaf mahasiswa. Jadi setiap kampus ada duta-duta wakafnya. Itu berharap duta-duta wakaf itu ya melakukan tadi ya. Cuman kadang-kadang ya ini mungkin alasannya corona ya tidak berjalan dengan baik. Padahal kan bisa melalui Zoom, bisa melalui virtual dan lain sebagainya. Wallahu alam. Jazakallah khair ya. Ya. Artinya BWI sendiri sebenarnya sedang berproses Ustadz ya untuk melakukan proses sosialisasi itu ya. Masih apalagi panjang, memang ada bidangnya ya, di bidang Ustadz kan ya. Ya, ada 6 memang divisi ya. Kalau saya bidangnya memang literasi, kemudian juga edukasi, bidang-bidang sosialisasi. Ya. Jadi kita bahkan buka puasa bareng media, seluruh kita undang. Cuman ya itulah kalau media dalam tanda kutip, ya kalau nggak ada ininya itu lama gitu ya. Baik. Kalau nggak sensasional itu, jadi wakaf ini belum seksi kata mereka. Gimana mencari seksinya? Saya bilang sulit banget. Yang lain kan seksi, jadi enak banget gitu ya. Mungkin karena belum ngerasain kali Ustaz. Iya. Bahasa media kan belum seksi Ustaz katanya. Oh, iya. Belum seksi. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan langsung mungkin dari Pak Ali Rahman. Dipersilakan Pak Ali. Pak Ali di mana Fadal? Pak Ali Rahman sudah 2 kali raise hand. Silakan Pak Ali, di unmute dulu speakernya. Ustaz. Ya, Alhamdulillah Pak Ali. Iya, kebahal khair Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berarti dakwah ila hadil majlis. Masya Allah. Ustaz ilmunya nih udah ikutin, cuma saya ikutin dari pertengahan tadi. Padahal. Pertama, pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah mungkin tadi dibahas juga karena saya terlambat, jadi saya belum mendapatkan informasi itu. Bagaimana cara kita langkahnya untuk mendirikan yayasan atau lembaga wakaf. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan wakaf produktif, baik tanah ataupun uang. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita mewakafkan tanah atau uang kita, tapi bukan ke lembaga atau yayasan yang sudah yayasan wakaf. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, secara regulasi semuanya tertuang ya di dalam web BWI ya. Saya tidak hafal banget ya. Tapi secara umum yang pertama adalah tentu yayasan itu sudah ada aktanya ya. Karena itu jadi secara administrasi terpenuhi dulu secara administrasi keyayasan. Tadi kalau lembaga pendidikan tertib administrasi pendidikannya sudah ada dari Kemendikbud, kalau Kemenak juga dengan Kemenak dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tadi ya punya dana atau aset 30 juta kalau tidak salah. Karena itu untuk memastikan bahwa nanti dapat melakukan ya pengembangan wakaf secara produktif. Jika tidak nanti kita khawatir jangan-jangan ini untuk menghidupkan diri sendiri aja belum mampu apalagi menghidupi orang lain. Kita khawatir seperti itu. Maka di undang-undangnya demikian, di peraturannya. Kemudian juga tadi dengan lembaga keuangan syariah ada surat rekomendasi. Ya, berarti kan bukti kepemilikan 30 juta tadi ada kan di perbankan syariah. Ya, maka kalau dia sudah tahu, otomatis LKSPU akan memberikan rekomendasi ketika mencek, oh iya Bapak sudah ada ini, yayasan Bapak 30 juta di kami, ya sudah. Dan selama beberapa tahun itu berkembang terus dananya gitu, bukan berkurang. Kalau berkurang LKSPU juga kaget, kok bisa berkurang Pak? Berarti masyarakat tidak percaya dengan lembaga Bapak, kan dikhawatirkan begitu. Tapi kalau masyarakat percaya,
maka kan dana itu akan berkembang. LSPPU yang punya dana itu karena mereka punya ya sistemnya yang sangat baik sekali. Maka di situ kemudian barulah mengajukan dan nanti akan dipanggil untuk wawancara, untuk cross check data, dan insya Allah ya sekarang tadi mungkin perlu saya sampaikan kembali bisa melalui online. Ya, beberapa persyaratan tinggal di-input saja, di-upload, nanti kemudian akan dibaca, diverifikasi, dan kemudian akan dipanggil ya untuk menghadap dalam tanda kutip ya untuk ya ngobrol gitu ya, cross check data dan sebagainya. Barulah setelah selesai tinggal diterbitkan lembaganya. Sebetulnya kita mewakafkan kepada siapapun nggak ada masalah karena ini masih tahap sosialisasi. Sama dengan Undang-Undang Zakat 2015. Terus terang Bapak Ibu memang belum ternyata di masyarakat belum siap menerima undang-undang ini. Seharusnya yayasan lembaga yang tidak terdaftar di LAS dan sebagainya tidak boleh mengutip uang. Tapi kan ini masih dalam proses sosialisasi. Maka yang paling aman memang kita ya menitipkan amanah itu kepada yang sudah terlegalisasi. Sama aja travel haji atau biro umroh kalau nggak legal kan kita juga takut gitu ya. Itu saja sebetulnya. Karena sekarang eranya era transparansi, akuntabilitas gitu ya. Kita punya lembaga umroh belum terdaftar, khawatir kita naruh uang ternyata uangnya ya seperti yang ramai dibicarakan kan begitu. Maka akan baik kita mencari lembaga, daftar lembaganya ada di Badan Wakaf, itu lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan rekomendasi dari kami sehingga perjalanannya insya Allah secara syariat juga aman, secara peraturan undang-undang juga aman. Jangan sampai secara syariat aman tapi masalah di undang-undang, atau secara undang-undang aman tapi masalah di syariat. Itu yang kami inginkan sampaikan. Kemudian yang tentang ya wakaf produktif. Wakaf produktif itu adalah wakaf yang diinvestkan, wakaf yang kemudian dikembangkan. Ya, ada tanah untuk kebutuhan ibadah. Tapi sebetulnya ketika kita membangun tempat ibadah, bisa kita bangun sarana-sarana yang lain. Di situ bisa sarana usahanya. Kan sekarang beberapa masjid sudah ada. Misalnya Masjid Darussalam itu sudah bagus. Ya, di samping untuk ya kegiatan ibadah ada kegiatan ekonomi. Masyarakat ya sewa lahan, sewa lapak gitu ya. Kemudian setelah Jumat itu pada dagang dan subhanallah dari umat ke umat luar biasa. Ya, jadi yang kita maksud tanah itu tidak hanya untuk kegiatan ya yang bersifat ya hablum minallah saja. Tapi bagaimana juga untuk hablum minanas. Sekolah memang untuk pendidikan, tapi kan bisa di sekolah itu kita siapkan ya warungnya, kita siapkan kebutuhan santrinya, kebutuhan siswa, itu luar biasa. 300 siswa tiap hari makan di situ 10.000 sekian yang akan didapatkan, dan itu luar biasa pahalanya mengalir terus. Jadi yang kita maksud dengan wakaf produktif itu bisa tanah, bisa benda bergerak atau tidak bergerak, tapi yang memang yang akan memudahkan kita tadi dengan alasan-alasan teknis tadi adalah uang. Ya, maka lebih banyak ya wakaf produk itu dalam bentuk uang. Terlebih lagi sekarang umat kita yang paling banyak pasti punya uang. Punya tanah jarang punya tanah, punya bangunan jarang punya bangunan, ya. Tapi punya uang insya Allah meskipun hanya 10.000 kan berarti bisa berwakaf. 10.000 sekarang bisa berwakaf. Kenapa? Karena ada uang. Kalau nggak ada uang juga bingung. Motor mau diwakafkan masih dibutuhkan untuk perjalanan. Tapi bensin motor kan bisa. Ya tadinya bensinnya 20.000, 10.000-nya kita wakafkan. Nanti ya nazir wakaf atau lembaga wakaf itu yang melakukan pengelolaan. Jadi insya Allah disitulah pentingnya ya lembaga yang sudah mendaftarkan legitimasi sehingga insya Allah ya yang wakif itu juga tenang, mauquf alaih juga tenang gitu ya. Kita khawatir tadi wakifnya nggak tenang, wah nanti disalahgunakan. Mauquf alaihnya tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wallahu alam. Itu. Ustaz Ali Rahman, demikian. Iya. Baik, syukran Ustaz. Tadi akhorana soal mubasyarah fi al-lisan Ustaz. Baik, insyaallah fadal. Arju badin fi majelis duha fi al-lisan mungkin fi tamam, insyaallah. Mada anil wakaf Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz Henry syukran kadzalik. Terkait dengan wakaf produktif tadi, kalau misalnya sawah wakaf yang kurang produktif dijual dan dibelikan kembali sawah yang posisinya lebih strategis dan produktif, ini gimana hukumnya Ustaz?
Tadi tukar peruntukan bahasa kitanya, Ya. atau tukar benda wakaf rislah. Ya, ada peraturan namanya rislah, yaitu tukar tanah wakaf. Kita memandang tanah ini memang tidak produktif. Ya, wakif memberikan, ya karena wakif ini banyak alasan memberikan wakaf. Karena udah nggak menguntungkan, daripada nggak jelas mengelolanya nggak bisa, udah saya serahin aja ke lembaga wakaf. Siapa tahu lembaga wakafnya bisa, ternyata lembaga wakafnya juga angkat tangan juga. Ya, itu harus ada persetujuan dari badan wakaf agar kemudian nazir tidak dipersalahkan. Ya. Maka persetujuan itu ada, ya tentu ya bahasa kitanya adalah persyaratannya ada, nanti itu harus ya bidang hukum yang lebih mengerti, tapi ada kemungkinan, ada celah untuk melakukan itu jika dipandang ya bahwa ada kemaslahatan yang lebih besar dari ya peruntukan atau perubahan peruntukan dari yang ada. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, dan mungkin ini untuk penanya-penanya berikutnya, masih ada yang menanyakan tentang prosedur atau tata cara membuat lembaga nazir gitu kan. Nah, ini saya bukakan ini saja. Websitenya BWI ini ada tentang persyaratan pendaftaran nazir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Jadi Bapak Ibu Ustazah sekalian nanti bisa langsung berkunjung ke websitenya Badan Wakaf Indonesia. Ini adanya di mana tadi? Regulasi kalau nggak salah ya. Di regulasi. Ini nanti ada ketemu tentang bagaimana prosedur kita pendaftaran nazir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Gitu. Kalau enggak di search juga bisa search gitu. Ya. Kita akan yang Ustadz Atabik jelaskan dari awal tadi, ini ada poin-poinnya di sini semua secara lengkap. 30 juta ya? Ya 30 juta. Betul Ustadz, 30 juta. Khawatir salah. Ya. Gitu. Nah, demikian. Iya. Mohon pencerahan Ustaz. Yang angkat tangan ya? Diangkat tangan lagi. Tadi ada 2 sebenarnya, cuman udah ini. Oh, udah. Nah, Pak Irfan, Pak Irfan. Ya, saya unmute ya. Oke, silakan Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Irfan Al-Banjari dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik. Ya, saya di penyelenggara zakat wakaf di Kementerian Agama. Alhamdulillah. Sebagaimana kalau di daerah kami Ustaz ya, mungkin juga di daerah-daerah yang lain sama gitu, di mana bangunan kuwa dan madrasah-madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf. Ya. Nah, kalau tidak salah dalam Undang-Undang Wakaf itu, bangunan milik pemerintah tidak boleh berdiri di atas tanah wakaf. Betul. Nah ini bagaimana Ustaz, apa selama ini kan apalagi kalau madrasah-madrasah yang swasta itu kan yang berdiri di atas tanah wakaf, ini kalau misalnya tidak mendapat bantuan dari pemerintah, maka kemungkinan akan kualitasnya itu kan atau susah untuk bersaing dengan madrasah-madrasah yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin dari Badan Wakaf bisa menjembatani ini Ustadz supaya madrasah-madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf itu juga bisa mendapatkan bangunan dari pemerintah gitu. Seperti itu Ustadz. Penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz Irfan ini luar biasa beliau dari Kemenak. Ya, ada 2 skema yang kami tawarkan. Kemarin dialog dengan Pemkot Depok karena ada kantor pemerintah, bukan hanya sekolah Pak, kantor pemerintah yang berada di atas tanah wakaf. Padahal tanah wakaf itu kan harus menghasilkan dalam tanda kutip. Maka ada 2 pilihan atau skema yang kami minta. Yang pertama adalah mereka sewa. Sehingga dana sewa itu bisa untuk ya mengembangkan wakaf. Jadi misalnya kantor A, maka setiap bulan dia sewa. Sama dengan kemudian skemanya itu sewa menyewa. Ya, maka nazir wakaf itu juga mendapatkan sesuatu dari tanah wakaf tersebut. Namun jika kemudian
kita itu punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, untuk tanah sekolah swasta, sekolah yang dalam tanda kutip ya membutuhkan bantuan, memang diusahakan bahwa tanah-tanah wakaf itu nanti akan menjadi hak bagi sekolah-sekolah tersebut. Namun ini sedang komunikasi dengan ATR BPN karena kan peruntukan juga penting. Kalau tanah itu ya peruntukannya tidak boleh untuk lembaga pendidikan kan sulit. Ya kan ada peruntukan untuk perumahan, peruntukan untuk usaha, dan itu harus kita klarifikasi dulu. Apakah tanah itu benar boleh untuk peruntukan lembaga pendidikan? Apakah boleh untuk peruntukan yang lain? Jika peruntukan itu memungkinkan, alhamdulillah. Jika tidak, tentu kita cari tanah yang lain. Nah, ini persoalan secara administratif memang yang cukup repot. Karena memang ada peraturan tentang keperuntukan. Ya, seperti kita bangun rumah kan IMB, ya kalau bukan peruntukan untuk perumahan, itu tidak boleh. Ya, meskipun tetap aja bikin. Tapi kita tidak mau nanti di kemudian hari terjadi persoalan yang ini. Tapi saya sangat berterima kasih coba kami bawa ini karena memang beberapa daerah juga begitu Pak Irwan ya, banyak mengusulkan, dan tentu kan kita sudah MOU itu dengan kemarin ATR BPN. Ya mudah-mudahan mereka menyetujui karena yang punya tanah kan ATR BPN. Kami tidak punya tanah. Jadi kewenangan secara undang-undang itu ada di mereka. Maka merekalah yang boleh mengeluarkan kewenangan itu. Kemudian tentu dengan pemerintah-pemerintah setempat yang kemudian tanah wakaf itu di atasnya adalah bangunan pemerintahan agar mereka mau membayar uang sewa sehingga nanti umat itu bisa mendapatkan keuntungan lah dalam tanda kutip. Karena kalau mereka sewakan insya Allah sama aja mereka juga sewa gedung bangunan pemilik ke owner yang lain kan juga banyak. Ya kantor-kantor yang sewa gedung. Sekarang lebih baik sewa di atas tanah wakaf. Tapi kan tanah wakaf ini milik umat. Yang nanti mauquf alaih dapat. Kemudian nazir juga bisa melakukan berbagai pemberdayaan terhadap tanah wakaf itu. Terima kasih Pak Irfan. Jazakallah khair informasi dan Jazakallah. Syukran Ustaz. Makasih banyak. Salam untuk Ustaz Jan Hendri. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah Ustaz. Barakallah, barakallah. Ustadz, sudah cukup waktunya? Satu lagi ya, kalau ada satu lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi. Saya ambil yang ini, Ustadz. Ada permintaan dari panitia renovasi masjid kampus supaya alumni berwakaf. Apa ini juga termasuk wakaf? Karena bukan kepada yayasan atau lembaga wakaf, maksudnya gitu kan? Gitu. Nah, gimana Ustadz? Ya, kan renovasinya untuk masjid, Pak. Sudah jelas. Masjid itu pasti ada yayasannya. Berarti ada lembaganya. Yang tadi peruntukan lembaga wakaf itu jika kemudian itu wakaf uang. Ya, sekarang masih fokus pada wakaf uang. Tapi kalau untuk madrasah, untuk masjid yayasan, memang cukup dengan yayasan itu. Karena ini masih sosialisasi. Jadi itu benar, panitia masjid minta wakaf dari masyarakat, dari alumni, dari siapapun. Dan silakan berwakaf ya 10 juta, 5 juta, nggak dibatasi. Namun yakin nanti kegunaannya itu akan berlangsung lebih lama. Jadi boleh, karena itu bukan wakaf tunai ya. Bukan wakaf uang, bukan lembaga wakaf uang. Yang tadi kita bahas sebetulnya nazir lembaga wakaf uang. Karena itu penting ya. Dan nanti yang akan produktif adalah uang. Ya, tapi tanah misalnya atau bangunan untuk pekuburan tanah gitu ya. Sudahlah. Kalau tidak perlu wakaf lembaga wakaf uang kan kasihan juga ya. Sehingga mereka kebutuhannya sangat mendesak. Jadi boleh, tidak ada masalah. Beberapa yayasan lembaga sama juga ya, masjid kan untuk mengutip dana zakat dan sebagainya masih diperkenankan untuk ibadah kurban ya, karena kita melihat ini sifatnya memang sangat urgent di masyarakat. Tidak ada pilihan lagi, pilihan lain. Kalau kemudian melalui lembaga yang resmi lama lagi prosesnya panjang, akhirnya masjidnya tidak jalan-jalan gitu. Jadi. Baik, terima kasih. Tadi ada permintaan Ustaz Sahroni. Ya kalau nanti ada secara pribadi kita melakukan diskusi ulang, silahkan ya. Ya, boleh. Jadi begini Bapak Ibu saudara sekalian, podcast Wakaf ini salah satu acara yang kita laksanakan di Wakaf Mulia Institute. Selain ini kita ada ini Ustaz. Pertama seminar Wakaf online 4.0 itu kita laksanakan setiap hari Senin pagi sama Jumat malam. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mendalami lagi tentang konsep wakaf ini bisa ikut yang ini, seminar konsultan wakaf 4.0.
Kemudian yang kedua, besok malam, hari Ahad malam, kita ada namanya Kiswab, kajian intensif wakaf. Nah, ini kita bedah secara bertahap satu persatu tentang wakaf ini sampai akhirnya nanti kita punya pemahaman yang utuh ya tentang wakaf. Kemudian baru tadi pagi kita juga melaksanakan, ini setiap 2 pekan kita laksanakan, itu seminar wakaf untuk yayasan seminar wakaf untuk yayasan pendidikan. Ya, seminar wakaf untuk yayasan pendidikan. Jadi bagaimana kita mewujudkan yayasan yang mandiri gitu ya, bisa menghidupi operasional yayasan itu dari wakaf tanpa tergantung dari uang yang dikutip dari santri atau siswanya begitu. Terus yang di luar itu kita ada lagi agenda in-house training, ini khusus untuk peryayasan, sama coaching session untuk yayasan-yayasan yang memang sudah mau fokus untuk mengeksplor wakaf yang ada di lembaganya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan nanti diupdate terus informasi-informasinya di grup-grup WhatsApp yang sudah tergabung, atau kalau belum silahkan tinggalkan nomor WhatsApp di kolom chat ini untuk nanti kita update informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kepada Ustadz Atabik, jazakumullah khairan atas ilmunya, sharing pengalamannya. Insya Allah ini bermanfaat buat kita semua Ustadz. Jazakumullah khairan. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, pertanyaannya, dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa didapatkan jawabannya di acara-acara yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dari saya cukup sekian atas perhatian, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian acara ini ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara kita, Ustadz Eko Priyanto. Oke, baik. Jazakallah Ustaz Saroni, Ustaz Atabik ya atas sharingnya kita pada hari ini. Alhamdulillah ya, yang jelas Bapak Ibu sekalian, semoga ya acara yang kita adakan hari ini bisa menambah ya wawasan kita dan juga bisa menambah pengetahuan kita berkaitan tentang wakaf, khususnya untuk hari ini berkaitan tentang nazir. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan informasi update ya berkaitan tentang kegiatan-kegiatan wakaf mulia, di link chat itu sudah di-share oleh Bu Isna, itu link grup ya info. Ya, jadi Bapak Ibu bisa diklik itu ya, link grup info kegiatan, nanti akan mendapatkan info-info berkaitan dengan kegiatan kita. Dan juga Bapak Ibu pastikan juga bisa juga meninggalkan informasi nomor telepon ya, kemudian nama, kemudian kota ya, nanti juga bisa di chat langsung sama Bu Isna untuk mendapatkan info, dan mungkin nanti kalau ada share dari materi mungkin dari Ustaz Atabik nanti akan kita share ya ke Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan jangan lupa besok malam ya, mungkin Bu Isna bisa di-share link untuk acara besok malam. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara bersama Ustadz Yon Henry ya, temanya khusus berkaitan dengan wakaf, yaitu Kiswaf ya, kuliah wakaf, yaitu temanya subjek wakaf dalam tinjauan fikih. Nah, Insya Allah untuk acara Kiswaf ini secara rutin ya didampingi oleh Ustadz Yon Henry. Jadi kita bisa sharing lebih detail lagi ya di sana. Kemudian juga untuk hari Senin pagi, yang bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana sih konsultan wakaf, ya nanti akan membahas bedah wakaf uang dan profesi konsultan wakaf hari Senin ya. Nanti juga akan kami infokan. Baik, mungkin itu dari saya juga, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Ila liqa. Amin. Amin insyaallah. Ustaz Saroni, Ustaz Eko. Siap, Ustaz. Ya, Ustaz. Irfan nih luar biasa ya. Malam mingguan ya. Iya, Ustaz.
Insyaallah malam minggu yang bermanfaat. Amin, amin, insyaallah.